Bagaimana Anda dapat mengetahui di mana Anda akan melakukan pendataan? Bagaimana Anda dapat mengetahui siapa yang akan Anda data? Dan bagaimana cara Anda dapat mengisikan semua lembar pertanyaan dengan tepat? Ya, jawabannya adalah memahami konsep dan definisi. Ya, konsep dan definisi dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional. Berikut adalah konsep dan definisi yang perlu Anda ketahui sebelum Anda bertugas. Petugas akan mendata di suatu wilayah kerja. Wilayah kerja petugas tentu tidak boleh tumpang tindih, sehingga tidak terjadi double cacah atau lewat cacah. Wilayah kerja petugas ada di dalam satuan blok sensus. Apa itu blok sensus? Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa atau kelurahan yang merupakan daerah kerja atau wilayah kerja dari seorang pencacah. Jadi, petugas akan melakukan pendataan di dalam blok sensus. Lalu, apakah semua bangunan di sana merupakan objek yang harus dikunjungi petugas? Pada Susenas, kita akan berkenalan dengan bangunan fisik dan bangunan sensus. Bangunan fisik adalah tempat berlindung tetap maupun sementara yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Kalau bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar atau masuk sendiri dalam satu kesatuan fungsi atau penggunaan. Apakah saudara-saudari sudah dapat memahami makna bangunan fisik dan bangunan sensus? Saya rasa masih belum. Baik, mari kita lanjutkan. Berikut adalah bangunan yang memiliki atap, dinding, dan lantai, serta memiliki pintu keluar atau masuk sendiri. Menurut Anda, berapa bangunan fisik dan berapa bangunan sensus pada gambar tersebut? Ya, ada satu bangunan fisik dan satu bangunan sensus. Lalu, bagaimana jika bentuk bangunannya seperti ini? Ini merupakan bangunan yang memiliki atap, dinding, dan lantai, serta dua pintu. Bangunan tersebut dipisahkan oleh sekat permanen sehingga jika seorang masuk pada pintu A, orang tersebut hanya dapat keluar pada pintu A saja. Begitu pula jika orang masuk pada pintu B, maka orang tersebut hanya dapat keluar pada pintu B saja. Menurut Anda, berapa bangunan fisik dan berapa bangunan sensus pada gambar tersebut? Ya, benar. Ada satu bangunan fisik dan dua bangunan sensus. Apakah sudah cukup mengerti bagaimana jika kita tambah satu contoh lagi ya? Bangunan ini mirip dengan bangunan sebelumnya. Ada satu bangunan memiliki atap, dinding, dan lantai, serta dua pintu. Namun, jika seorang masuk pada pintu A, dia dapat saja keluar dari pintu A maupun pintu B. Di dalam bangunan ini ada pintu penghubung antara ruang A dan ruang B. Jadi, ada berapa bangunan fisik dan bangunan sensus pada gambar tersebut? Ya, ada satu bangunan fisik dan satu bangunan sensus saja. Semoga dari 3 contoh tersebut, saudara-saudari sudah dapat memahami bangunan fisik dan bangunan sensus. Setelah kita tahu wilayah kerja petugas dan objek bangunan yang dikunjungi, maka kita perlu tahu objek pendataan Susenas, yaitu rumah tangga. Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasa umumnya terdiri atas ibu, bapak, dan anak. Rumah tangga yang dicatat di dalam Susenas hanya rumah tangga biasa. Di dalam rumah tangga terdiri dari beberapa anggota rumah tangga, yaitu semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, terdiri dari kepala rumah tangga, suami atau istri, anak, menantu, cucu, orang tua atau mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap. Lalu, siapa yang menjadi kepala rumah tangga? Biasanya merupakan seorang ayah, namun bisa saja seorang ibu atau lainnya yang merupakan anggota rumah tangga
yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tersebut. Selanjutnya, kita akan memahami konsep dan definisi status perkawinan. 1. Belum kawin. 2. Kawin, yaitu seseorang yang pada saat pencacahan hidup sebagai suami atau istri berdasarkan peraturan hukum atau adat atau agama, baik yang mendapatkan surat nikah maupun tidak, namun sah menurut hukum, adat, atau agama. 3. Cerai hidup, seseorang yang pada saat pencacahan telah berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. 4. Cerai mati, seseorang yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi. Demikian konsep umum Susenas. Terima kasih, sampai jumpa.